Jadi ada banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan jika seorang graphic designer atau freelancer mampu menyediakan waktunya untuk membuat konten di YouTube. Jika pengunjungnya berasal dari satu topik seperti sesama desainer, maka akan kemungkinan mendapatkan subscriber dan mereka menjadi pengikut setia dari channel kita yang akan berimbas pada kemudahan diterima jaringan periklanan Google AdSense, kemudahan atau dipercaya oleh produk-produk yang ingin mengendorse, dan juga kesempatan mendapatkan komisi affiliate dari produk-produk digital yang kita tawarkan melalui sebuah link unik yang kita sebarkan. Dan jika penontonnya di luar dari topik desain, tentunya keuntungannya bisa jadi mereka adalah jadi calon klien kita atau calon pembeli jasa kita. Nah, kira-kira konten YouTube seperti apa sih ya yang bisa digunakan untuk mengisi channel seorang freelancer, khususnya di bidang desain? Simak terus ya. Oke, yang pertama yang jadi saran dari saya adalah konten tutorial. Konten tutorial nggak ada matinya nih ya. Walaupun sudah banyak beredar di YouTube ya, konten-konten tutorial di topik yang sama, seperti Adobe Illustrator misalkan, tutorial Photoshop, dan sebagainya ya. Tapi percaya apa enggak, teman-teman, setiap orang punya pembawaan yang berbeda ya. Dan setiap audiens ya tentunya punya kesukaan tersendiri atau ketertarikan tersendiri pada siapa mereka menonton ya. Kalau teman-teman punya pembawaan yang unik, tentunya teman-teman tetap bisa bersaing walaupun sudah ada segudang tutorial di YouTube. Alatnya cukup mudah ya, alatnya nggak mahal. Jadi teman-teman yang berbayar mungkin teman-teman ya perlu laptop ya, entah itu minjem ataupun beli ataupun nabung ya. Dan software ya, software pun nggak harus mahal ya, maksudnya teman-teman tahu ya di Adobe Illustrator itu kan software mahal ya, harus subscribe ya dan sebagainya. Teman-teman bisa coba bikin tutorial untuk software-software yang kira-kira lebih murah ya, dan lebih mudah didapatkan sebagai alternatif dari software-software mahal. Misalkan Affinity Designer ya, yang nggak kalah bagus dengan Adobe Illustrator, yang katanya tetap bisa dipakai untuk bermain Microstock. Teman-teman coba aja bikin seperti itu ya. Software yang kira-kira masih jarang yang pakai ya. Seandainya pun ada tutorial serupa, percaya sama saya, setiap orang punya pembawaan yang unik. Untuk rekam layarnya, kalau saya biasanya menggunakan Active Presenter. Ini adalah software gratis untuk rekam layar dari atomi.com. Teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi. 100% gratis walaupun ada keterbatasan. Jika pengen lebih bagus lagi tentunya harus bayar premiumnya ya. Tapi yang gratis pun sudah cukup oke. Untuk membuat konten tutorial ya di bidang desain yang formatnya menggunakan screencast atau rekam layar, teman-teman mungkin perlu alat tambahan yaitu headset ya untuk memasukkan suara, tapi biasanya ini hanya optional ya. Kebetulan laptop saya ini suaranya kurang nangkep ya, nangkep suara orang ke komputer, jadi saya pakai ini ya. Ini murah banget, ekonomis, teman-teman bisa cek browsing secara online ya. Ini browsing aja headset murah gitu, pasti keluarin kayak gini ya, gitu ya. Jadi nggak harus mahal ya. Itu pun hanya optional karena laptop saya kurang bisa nangkap suara. Dan kalau laptop-laptop yang bagus biasanya sudah bisa menangkap suara tanpa headset. Oke, itu untuk konten tutorial. Yang kedua adalah konten time-lapse ya. Konten time-lapse ini adalah proses pengerjaan suatu karya ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya jika bikin time-lapse itu nggak cuman gambar aja ya, nggak cuman aktivitas membuat desain aja. Kalau bisa ada sedikit pembicaraan di dalam time-lapse tersebut ya. Entah prosesnya, entah konsepnya apa ya. Misalkan teman-teman membuat karya untuk desain Microstock. Selain time-lapse, kalau bisa teman-teman isi dia tuh pakai cerita-cerita dari teman-teman. Kira-kira ini saya mau ngincer target market siapa nih dari gambar ini ya. Saya konsepnya kayak apa gitu kan. Menggunakan software apa. Itu time-lapse ya teman-teman ya. Sama, alatnya mudah banget. Bisa pakai Active Presenter dari atomi.com. Dan alternatif alatnya bisa pakai headset untuk menangkap suara. Ide konten selanjutnya teman-teman bisa membuat konten behind the scene ya, yaitu aktivitas di belakang layar. Jadi ketika teman-teman misalkan punya project desain, entah itu dari klien ya, mungkin teman-teman bisa ceritain briefnya seperti apa, teman-teman ngambil materinya dari mana, maksudnya ngambil inspirasinya dari mana gitu ya, dan diceritakan. Kalau perlu hal-hal yang menantangnya juga diceritakan, kayak berapa kali revisi gitu kan, dan kliennya dari negara mana ya.
Tapi perlu diingat, jika menampilkan nama klien atau pekerjaan yang sifatnya client base, pastikan teman-teman minta izin dulu sama kliennya, karena nggak semua klien suka dan setuju kerjaannya, projectnya dipublish di sosial media. Oke teman-teman ya. Jadi itu ya, konten behind the scene. Teman-teman bisa ngasih unjuk proses kerja di belakang layarnya ya. Kalau timelapse itu kan pekerjaan ketika di screencast-nya ya. Kalau ini pekerjaan di belakang layarnya. Mungkin dari proses sketsanya ya, pakai pensil apa, pakai kertas apa, atau mungkin yang pakai Wacom bisa ngasih unjuk pakai Wacom apa, cara nyeting pressure-nya berapa, itu mungkin bisa jadi ide konten behind the scene ya teman-teman ya. Selanjutnya, ide konten yang selanjutnya adalah before after. Nah ini konten ini biasanya muncul di video-video vertikal ya, seperti short ya, Instagram Reel ya, dan TikTok ya. Ini sangat cocok banget buat kamu yang nggak punya waktu bikin konten panjang-panjang ya. Misalkan dari sketsa, disulap, set, transisi langsung jadi hasil desain ilustrasi yang digital misalkan. Atau contoh lainnya, teman-teman menceritakan sebuah brief, tiba-tiba seret ada transisi langsung jadi sebuah desain. Atau ada pekerjaan yang sifatnya redesign ya, jadi desain logo lama, teman-teman buat transisi lalu dirubah menjadi desain, hasil redesign dari teman-teman. Itu adalah salah satu contoh konten before after ya, konten pendek yang cukup menarik. Tapi pastikan dibuatnya semenarik mungkin ya teman-teman ya, supaya menambah daya tarik dan kepercayaan calon klien kita jika ada yang melihatnya di luar dari kalangan orang-orang desain. Nah, ide konten yang selanjutnya ya adalah review tools desain ya. Baik tools fisik ya, berupa alat-alat seperti Wacom ya, kamera dan sebagainya, atau tools yang sifatnya digital seperti layanan sebuah website ya, seperti template desain ya, atau seperti aplikasi yang memudahkan kita untuk bekerja ya, tempat mencari referensi dan sebagainya ya. Itu bisa juga dijadikan ide untuk membuat konten di channel desain, yaitu review tools dan alat desain. Oh iya, dan yang menariknya dari aktivitas review alat desain ini ya, teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan komisi affiliate ya. Jika yang teman-teman review adalah produk-produk fisik ya, teman-teman bisa join tuh di program afiliasi seperti e-commerce Shopee ya, ada Shopee Affiliate ya, ada Tokopedia Affiliate ya. Nah, jika produk digital, teman-teman tinggal cari aja tuh dengan kata kunci GV di Facebook, nanti keluar produk-produk digital. Sebagian dari mereka ada yang hubungannya dengan desain. Nah, paling asik memang mempromosikan produk digital, karena kita nggak perlu menyediakan produk fisik ya. Mungkin kita beli produknya untuk kita review dan kita rekam di channel YouTube, dan itu bisa balik modal dari komisi affiliate. Oke teman-teman, itulah kira-kira ide konten untuk channel desain bagi teman-teman yang tertarik dan memiliki waktu luang untuk diisi dengan aktivitas sebagai konten kreator ya, karena ada banyak sekali keuntungannya ya. Aktivitas konten kreator ini masih sangat bagus peluangnya hingga beberapa tahun ke depan ya. Dan buatlah sesuatu yang mengerucut, segmen yang mengerucut seperti halnya segmen desain ini ya. Dari segmen desain ini teman-teman juga bisa membedah lagi ya, berdasarkan website tempat kerjanya ya, atau softwarenya ya, dan peluang-peluang lainnya ya. Toolsnya seperti yang saya bilang tadi sangat ekonomis ya. Saya pakai Active Presenter untuk merekam aktivitas screencast ya, pakai kamera smartphone ya, pakai headset yang murah ya, atau lighting ini pun, kalau lighting ini pun optional ya, nggak punya juga nggak apa-apa, hanya untuk memperindah tampilan layar saja supaya lebih cerah dan jelas ya. Ini 200 ribuan ada di Shopee. Linknya bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, itu aja teman-teman, semoga sharing santai kali ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang punya waktu luang dan punya cita-cita kedepannya menjadi konten kreator di segmen desain dan freelancer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Oh iya, untuk kamu yang ingin mendalami ilmu marketing khusus desainer dan freelancer, bisa cek desainer Melek Marketing, linknya saya taruh di kolom deskripsi ya.